Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawahi, peserta PPG tahun 2023 kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahap 3. Kali ini akan melaksanakan UKIN uji kinerja membuat video pembelajaran yang bertempat di MTS Nurul Fatah Cikande. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Nurul Fatah Cikande. PPA 1 Modul Pijar 2 PTG Jawiyahai. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang hari ini bisa menjalankan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Pada kesempatan pagi ini yaitu terkait dengan pelajaran Al-Quran hadis. Nah, untuk selanjutnya Bapak persilahkan sebelum materi ini dimulai, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama membaca doa, diawali dengan membaca basmalah. Untuk selanjutnya Bapak absen dulu tentang kehadiran. Atas nama Muhammad Rafiuddin, atas nama Amelia, Siti Sarah, semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Nah, kalau memang sudah hadir, selanjutnya kita ke materi. Namun sebelum ke materi, sebagai bahan refleksi, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu supaya kalian terbiasa membaca Al-Quran. Kita bersama-sama membaca basmalah, yaitu Al-Quran surat As-Samas yang terkait dengan materi pada hari ini. Bersama-sama, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-syamsi wa-duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadabat samudu bi taqwaha idin ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa sufyaha faqadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul adzim. Ayo Al-Quran. Betul. Ya, Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Bukan Agustus, tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan ya. Ya, untuk selanjutnya kita saatnya ke materi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang memahami Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, kalian tahu apa itu yang dinamakan Al-Quran, apa itu yang dinamakan hadis, apa fungsi Al-Quran, nama lain dari Al-Quran. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu salah satunya. Nanti mudah-mudahan kalian paham. Sekarang kita ke materi. Apa itu yang dinamakan dengan Al-Quran? Sebelum ke materi pengertian Al-Quran, dengerin ya. Pembahasan dan penjelasan materi. Kata Rasulullah, taraktu fikum amroin.
saya tinggalkan dua perkara. Matamassaktum bihima. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abadan, tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah sebagai pedoman umat Islam. Al-Quran pedoman umat Islam yang pertama, kalau yang kedua yaitu Al-Hadis. Paham ya? Al-Quran pedoman umat Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Terus dzikri fa inna lahu maisatan dongka. Barang siapa yang menjauh daripada Allah, artinya tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengikuti jejak Al-Quran, termasuk hadis, fa inna lahu maisatan dongka, maka orang tersebut kehidupannya akan sulit untuk selama-lamanya. Naudzubillah min. Nah, untuk selanjutnya ke materi Al-Quran. Apa yang dinamakan Al-Quran? Ada yang tahu? Apa itu Al-Quran? Nah, betul. Al-Quran itu artinya bacaan. Paham ya? Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, apa itu Al-Quran? Yaitu Al-Quran itu menurut istilah kalamullah alladzi munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam yang membacanya bernilai ibadah sebagai salah satu mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa fungsi Al-Quran? Kalian tahu fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran itu diantaranya apa? Yaitu petunjuk bagi manusia. Ya betul, petunjuk bagi manusia. Nah, itu diterangkan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi karena Al-Quran sudah paham, lanjut ke materi kita yaitu tentang nama lain dari Al-Quran. Kalau terkait nama lain dari Al-Quran, Bapak di sini mengajak kalian, nama lain dari Al-Quran itu ada sebagian di dalam doa khotmil Quran. Kita bersama-sama membaca doa khotmil Quran. Bersama-sama membaca doa khotmil Quran. Ya. Pada hafal ya? Doa khotmil Quran karena kita sebagai umat Islam agar kita diberikan kecintaan kepada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu Al-Huda, petunjuk. Ar-Rahmah, kasih sayang. Az-Zikru, peringatan. Apa itu hadis? Sumber hukum Islam yang kedua. Artinya hadis apa? Baru artinya. Hadis itu apa? Ucapan, perbuatan, ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi hadis menetapkan, meneguhkan, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran yang masih global, masih umum dalam Al-Quran dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana caranya kita mencerminkan kehidupan kita terkait dengan Al-Quran dan hadis? Yaitu kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran dan yang diperintahkan oleh hadis. Umpamanya perkawinan yang satu sepesuson atau satu sepesuson, nah itu tidak boleh. Menyimak materi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi pelajaran Al-Quran dan hadis yang akan kita bahas dalam pelajaran Al-Quran hadis kali ini, yaitu kita bahas bab pertama
Nah, ada di situ kan? Nah, pengertian Al-Quran hadis. Al-Quran. Perhatikan, anak laki-laki perhatikan. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Tuh. Setiap manusia membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah. Ibarat orang yang akan menuju suatu tempat, namun dia tidak tahu di mana tempat yang akan dia tuju. Maka harus membawa petunjuk. Petunjuknya yaitu Al-Quran. Misalkan, nah contoh ini mah. Kalau di zaman canggih mah kita kalau mau kemana sekarang ada namanya Google Map. Menyimak materi pada video pembelajaran. Setelah kalian memperhatikan, ya, apa yang Bapak sampaikan dengan yang tadi di layar proyektor atau infobus tentang pengertian Al-Quran, silahkan kalian membuat pertanyaan dan pernyataan. Tapi Pengaturan kelompok. Dibuat kelompok terlebih dahulu. Silakan disatuin buat kelompok 4 atau 5 orang per kelompok. Silakan. Ya. Ya, khusus perempuan. Kelompok diskusi. Ya, sudah siap. Silakan dikerjakan. Ditulis pertanyaan dan pernyataannya, diberi waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Ya, ditulis tentang Al-Quran. Yang belum paham ditanyakan, dibuat pernyataannya. Kemudian pernyataan, kalau pernyataan itu kalian sudah bisa mengartikan Al-Quran menurut pendapat kalian. Hadis, nama lain dari Al-Quran, silakan dicari ya. Ya cukup. Dari kedua silakan untuk mengajukan pertanyaan dan pernyataan terkait pengertian Al-Quran dan hadis. Silakan. Ke depan apa di tempat aja? Ya silakan. Muhammad Abdudin, ya silakan berdiri. Biasa ucapkan salam. Muhammad Rafiuddin mengajukan pernyataan. Ya sudah cukup. Atas nama Rafiuddin mewakili kelompok itu namanya bukan pertanyaan tapi pernyataan. Paham ya?
Jadi bahwa menurut dia Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai bentuk mukjizat Rasulullah. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok yang pertama ini, kelompok pertama. Ya, beri aplaus. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan selanjutnya yang mau bertanya kelompok yang lain yang sudah siap. Ya, gantian dari perempuan. Silakan. Kelompok 2 ya. Ya, dengerin. Halo, kelompok yang lain bisa menjawab gak? Kelompok 2 bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan? Bisa? Coba ini kelompok 3 nih. Neng, kelompok 3 bisa menjawab? Kelompok 2 bertanya, bagaimana cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan? Bisa? Yang lain dari laki-laki? Nah, kalau tidak ada, berarti jawabannya adalah tadi yang sudah saya sampaikan. Caranya adalah kita harus mempelajari, memahami dari pengertian Al-Quran dan hadis. Apa yang diperintahkan Al-Quran dan hadis, kalau sudah ngerti, sudah paham, kita ikuti, kita amalkan di dalam kehidupan sehari. Kata Al-Quran, aqimus sholat, sholat, maka kita harus sholat. Nah, itu cara pengamalannya. Jangan menentang. Kata Al-Quran putih, putih. Kata Al-Quran merah, kita ikut merah. Paham ya? Yang lain, silakan. Tadi kelompok 3 sudah main mata, silakan. Ya, berdiri Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masa yang lain tidak tahu berapa lama Al-Quran diturunkan? Oh, ditulis. Oh, Bapak juga tidak tahu itu. Ini pertanyaan luar biasa. Berapa lama Al-Quran ditulis? Bapak tidak tahu. Yang lain ada yang tahu? Ada juga yang Bapak ketahui terkait dengan Al-Quran itu bukan ditulis. Berapa lama waktu Al-Quran diturunkan? Dengerin. Al-Quran itu diturunkannya 2 proses. Sekaligus ada. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, berkali-kali malam Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit ke-7. Itu malam Lailatul Qadar. Yang dalam Al-Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu diturunkan. Terus ada lagi yang dari langit dunia, ya, dari langit dunia yang disebut Baitul Izzah kemarin Nabi Muhammad. Itu Al-Quran diturunkan prosesnya dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, agar Nabi Muhammad teguh hatinya dan mudah memahami dan menghafalkan Al-Quran. Paham ya? Kalau terkait ditulisnya, itu butuh proses pada zaman sahabat. Terima kasih, hebat, luar biasa pertanyaannya untuk kelompok 3, beri aplaus. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya yang lain, sudah semua ya? Ya, cukup. Lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ya tentang apa? Tentang membaca, pertemuan kedua surat As-Samas. Surat As-Samas, ya. Kalian hafalkan surat As-Samas. Satu kelompok harus hafal 10 ayat. Tadi yang kamu baca. Wasamsi waduha wal qamari idza talaq wan nahari idza jala wal laili idza yaksha was samai wa ma bana. Masalah apa sih? Wal ardi wa ma toha. Kenapa?
dibaca, dihafal. Pembagian LKPD kelompok pembagian untuk presentasi kelompok di depan kelas. Nah, tugas selanjutnya masih tetap tugas berkelompok. Kalian baca tugasnya, Bapak bagikan nih ya. Trik-triknya sudah ada di sini. Nanti diisi ya. Nanti dipresentasikan ke depan. Paham ya? Memulai presentasi kelompok diskusi. Sekarang Bapak panggil satu kelompok bergantian, 1, 2, 3 kelompok untuk ke depan membacakan tugas mempresentasikan ya terkait dengan surat As-Syams, yaitu tentang tentang kebesaran Allah, wasamsi waduha, demi matahari ya. Terus surat Ali Imran ayat 190. Silakan. Ya Neng. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Kelompok diskusi ketiga. Dalam tinjauan Islam, mereka adalah pendosa besar. Ya, pertanyaannya apa itu? Apakah mereka masih bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya. Karena sumber rahmat dan kasih sayang Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Karena Allah murka atas dosa-dosa dan pelanggaran hamba-Nya. Rahmatnya tetap meliputi semua makhluk tanpa terkecuali. Allah memberikan Allah untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan. Apa saja yang seharusnya mereka lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sebagai hamba Allah, kita harus merespons dengan bersyukur atas rahmatnya dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya dengan beribadah dan menghindari perbuatan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tulis hapus. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi kelompok berikutnya. Naik ke depan. Ya, kelompok 6 kelima. Laki-laki sudah ya dipresentasikan. Silakan tugas hasil presentasinya sekarang diantarkan ke depan. Antarkan. Tugas presentasi kelompoknya yang sudah dipresentasikan sekarang antarkan ke depan. Ya. Kumpulkan. Depan. Ya, tugas kelompoknya dikumpulkan.
Sudah semua dikumpulkan sudah? Ya silakan yang lain yang belum. Nanti Bapak nilai ya, buat nilai. Ya sudah, kalau memang semuanya sudah, sebelum diakhiri pelajaran hari ini, ya Bapak mau bertanya dulu. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Nah, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.